Nabi mengutus Mu'adz ke Yaman. Kemudian Nabi bertanya kepada Mu'adz sebelum Mu'adz bin Jabal ini berangkat, "Kaifa taqdi?" Bagaimana engkau nanti menghukumi masyarakat di Yaman nanti? Ya, kemudian Mu'adz mengatakan, "Uqdi bima fi kitabillah." Aku akan menghukumi mereka dengan kitab Allah. Maksudnya dengan hukum-hukum Quran. Ya. Kemudian Nabi bertanya lagi, "Fa illam yakun fi kitabillah?" Ya. Lalu bagaimana jika di dalam kitab Allah itu tidak ada, tidak dijelaskan tentang persoalan itu? Kemudian Mu'adz bin Jabal menjawab, "Fa bi sunnati Rasulillah." Maka aku akan menghukumi persoalan itu dengan sunnah-sunnah Rasulnya. Ya, dengan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Kemudian Nabi mengatakan kembali atau bertanya kembali pada Mu'adz bin Jabal, "Fa illam yakun fi sunnati Rasulullah SAW?" Lalu bagaimana jika di dalam sunnah pun hal itu tidak dijelaskan? Ya, hukumnya. Ya, tidak ada kejelasan tentang hukum persoalan itu. Lalu kemudian Mu'adz bin Jabal mengatakan, "Ajtahidur ra'yi," maka aku akan beristihad dengan pendapatku. Definisi ya atau ta'rif dari ijtihad itu adalah al-ijtihadu huwa basdul wus'i fi instibatil ahkam syar'iyyah min adillatiha at-tafsiliyah. Ya. Jadi itu definisi yang ada di dalam kitab para ulama. Ya, jadi ijtihad itu adalah basdul wus'i, usaha yang keras, ya, usaha yang dilakukan dengan sepenuh pikiran, sepenuh tenaga, ya, daya upaya para ulama fi istinbatil ahkami syar'iyyah, di dalam menggali hukum-hukum syariat min adillatiha at-tafsiliyah, dari dalil-dalil yang terperinci tentang suatu hal yang belum ada kejelasan tentang hukumnya baik di dalam Al-Qur'an ataupun di dalam As-Sunnah. Banyak sekali dalam Quran itu ayat ya, terutama yang terkait dengan hukum. Kalau kita bicara tentang hukum itu berarti adanya perintah dan larangan. Ya, yang bisa memberikan makna lebih dari satu, ya, bisa bermakna lebih dari satu, kurang lebih begitu, ya. Nah, ini para ulama harus melakukan ijtihad, namanya ijtihada. Jadi asal kata ijtihad itu dari kata ijtihada, bersungguh-sungguh artinya. Jadi upaya yang sungguh-sungguh dari para ulama untuk menetapkan hukum atas suatu persoalan yang tidak dikatakan dengan jelas, ya, ditetapkan dengan jelas dalam Al-Quran atau dalam sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Ya, jadi itu landasan hukumnya, Pak. Maka yang disebut dengan tarjih, apa itu tarjih? Tarjih itu memilih yang kuat, ya, di antara pendapat-pendapat para ulama tadi, ya, tentang hal yang diistihadi tadi, tentang hal yang akan dicari ketentuan atau status hukumnya. Kira-kira sampai sini jelas nggak, Pak? Yang saya sampaikan ini, ya, jelas ya. Ini kalau lewat sedikit bisa nggak paham, makanya mungkin kalau agak ngantuk-ngantuk sedikit agak ditahan. Ya, karena kalau ada missing link di sini, ada sedikit keterputusan mata rantai penjelasan ini, bisa nggak paham kita. Jadi ini pemahaman yang harus kita pahami, Pak, supaya kita bisa toleran terhadap umat Islam yang lain. Jadi toleransi itu tidak hanya kepada orang selain Islam, tapi kepada sesama Muslim pun kita harus toleran dalam beberapa hal, ya, dalam banyak hal. Ya, nah, mengapa? Maka kita sering menyebutkan bahwa di dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat yang muhkamat, ada ayat-ayat yang mutasyabihat. Ya, jadi kalau kita bicara tentang ijtihad zaman dulu, itu terkait dengan banyaknya ayat-ayat mutasyabihat, Pak. Ya, di dalam Quran itu Allah katakan hunna umul kitabi wa ukharu mutasyabihat. Ya, jadi dialah Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan kitab ini kepadamu, kepada Nabi Muhammad maksudnya, ya. Hunna umul kitab. Ya, jadi ayat-ayat yang muhkamat itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umul kitab, sebagai induk dari kitab itu. Wa ukharu mutasyabihat. Dan yang selain itu adalah ayat-ayat yang mutasyabihat. Artinya ayat-ayat yang dalam tanda kutip tidak jelas. Artinya harus ditafsirkan. Ya. Bisa bermakna lebih dari satu. Sekarang kalau saya tanya kepada bapak-bapak, bapak pasti sering baca Yasin ya, Pak? Sekarang apa artinya Yasin itu, Pak? Yasin itu artinya apa, Pak? Enggak ada artinya itu, kecuali hanya 2 huruf saja. Yasin. Nah, itu namanya ayat mutasyabihat. Huruf-huruf muqatta'ah, itu ayat-ayat mutasyabihat. Alif lam mim. Apa artinya itu, Pak? Enggak ada artinya. Nah, itu namanya ayat-ayat mutasyabihat. Harus ditakwil. Ya, harus
harus dicari maknanya. Dan untuk pencarian makna ini bisa benar bisa salah, ya. Selama pencarian makna itu berdasarkan sumber-sumber ajaran Islam, ya, dari Quran, dari Sunnah, ya, dari ijma sahabat, maka itu diperbolehkan, sehingga memungkinkan adanya perbedaan pandangan para ulama tentang makna-makna ayat. Itu namanya ayat-ayat mutasyabihat. Nah, yang disebut ijtihad itu adalah kurang lebih sama dengan takwil tadi. Cuman kalau ijtihad itu terkait dengan hukum, ayat-ayat yang terkait dengan hukum. Paham, Pak, ya? Ya, jadi misalnya ini, Pak, ya, saya berikan contoh surat An-Nisa ayat 43. Ini yang seringkali dijadikan contoh ketika kita menjelaskan tentang ijtihad. Ya, ini ayat yang cukup panjang, ya, yang bicara tentang tayamum ini. Ya, dari potongan ayat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Au lamastumun nisa falam tajidu ma'an fayatammamu." Ya, artinya atau, ya, lamastumun nisa, jika kalian menyentuh wanita, ya, lamastum itu artinya memang menyentuh secara bahasa. Kalian menyentuh. Lamastumun nisa, jika kalian menyentuh wanita, falam tajidu ma'an, lalu kalian tidak mendapatkan air pada saat itu, fayatammamu, maka bertayamumlah. Nah, kata lamastum, kalian menyentuh, lamastumun nisa, kalian menyentuh wanita, ini secara bahasa maknanya memang menyentuh, ya, tetapi dimaknai berbeda oleh para ulama, Pak. Sebagian memaknai menyentuh dengan tangan, ya, artinya menyentuh, ya, biasa sentuhan gitu, ya. Sebagian lagi memaknai jama'tum. Jama'tum itu jima. Paham, ya? Mohon maaf, hubungan suami istri. Maka di sini para imam mazhab itu berbeda pendapat. Yang paling keras itu Imam Syafi'i tentang hal ini, ya. Imam Syafi'i berpendapat maksud dari ayat itu adalah bahwa ketika seorang, katakanlah laki-laki, ya, menyentuh istrinya lah, katakanlah begitu, ya, yang bukan mahramnya, ya, tanpa ada atau tidak adanya syahwat, maka itu sudah membatalkan wudhu dia. Nah, ini pendapat Imam Syafi'i, Pak. Jadi pendapat beliau yang paling ketat di sini tentang ayat ini. Ya, beliau berpendapat ketika seorang suami, katakanlah begitu, menyentuh istrinya, ya, ketika seorang laki-laki menyentuh yang bukan mahramnya, dalam hal ini adalah pasangan sahnya, ya, tanpa adanya syahwat atau dengan syahwat, maka itu sudah membatalkan wudhunya. Itu satu, Pak. Ya, yang kedua, ada yang lebih longgar, yaitu pendapat dari Imam Malik. Ya, beliau berdua kurang lebih mempunyai pendapat yang sama. Yang dimaksud dengan lamastumun nisa di situ adalah, ya, hal itu akan membatalkan wudhu seseorang jika di situ ada syahwat di situ. Paham enggak? Kalau disertai syahwat, maka wudhunya batal. Tapi kalau nggak ada syahwat, maka itu tidak membatalkan wudhu. Nah, ini pendapat dari Imam Malik dan Imam Hambali. Nah, yang paling longgar itu adalah Imam Hanafi. Ya, Imam Hanafi memaknai lamastum ini dengan jama'tum, yang tadi saya katakan, berjima atau berhubungan suami istri. Jadi apakah sentuhan itu mengandung syahwat atau tidak, itu tidak membatalkan wudhu, kecuali sampai kepada jima tadi, ya, sampai kepada adanya hubungan suami istri baru batal di situ. Padahal ayatnya sama, ya, yaitu surat An-Nisa ayat 43. Sampai sini paham, ya? Nah, inilah yang namanya ijtihad. Para ulama mazhab, ya, kemudian mencari makna yang sesungguhnya, artinya mencari hukum yang bisa dijelaskan kepada umat. Sebenarnya apa maksud dari lamastumun nisa di sini? Itu satu, Pak. Atau kalau dalam hadis, ya, ini juga cukup sering kali diterangkan para ulama ketika menjelaskan tentang persoalan ijtihad ini. Ya, hadis ini muttafaqun alaih, hadis yang disahihkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim terkait dengan adanya perang Bani Quraidah. Ya, dalam perang tersebut, ketika baginda Nabi memerintahkan para sahabat untuk berangkat, Nabi mengatakan, ala la yusalliyanna ahadun al-asri illa fi Bani Quraidah. Pernah dengar hadis ini? Pernah dengar nggak? Ini hadisnya cukup populer, Pak. Jadi Nabi mengatakan, ketahuilah, ya, janganlah salah seorang di antara kalian melakukan salat asar illa fi Bani Quraidah, kecuali jika sudah sampai di Bani Quraidah. Ya. Jadi ini pesan Nabi ketika para sahabat akan berangkat, ya, untuk berjihad, ya, melawan Bani Quraidah.
Nah, ternyata para sahabat itu tidak memiliki pemaknaan yang sama terhadap hadis ini. Sebagian ya memaknai apa yang disampaikan oleh Nabi ini, bahwa Nabi menyuruh mereka untuk bersegera berangkat, ya, sehingga mereka karena diperintahkan untuk segera berangkat, sebagian di antara mereka ketika datangnya waktu sholat asar, mereka sholat di jalan, Pak. Ya, mereka sholat di perjalanan. Nah, ternyata sebagian yang lain memaknai berbeda. Ya, sebagian para sahabat yang lain memaknai yang dimaksud dengan illa fi Bani Quraidah, ya kecuali di Bani Quraidah, itu adalah maksudnya jangan sholat asar kecuali kalau sudah sampai di Bani Quraidah. Paham, Pak, ya? Sehingga apa? Akhirnya ada sebagian sahabat yang sholat di perjalanan karena sudah datang waktu sholat asar, ya, dan mereka memahami bahwa waktu sholat itu adalah sesuatu yang telah ditetapkan. Ya, inna salata kanat alal mu'minina, ya, kitaban mauquta, kan begitu. Ya, sesungguhnya sholat itu sudah ditetapkan waktunya. Maka begitu masuk waktu asar mereka sholat di jalan. Ya, nah sebagian yang lain berpendapat tidak, ya, karena Nabi tadi mengatakan ala la yusalliyana ahadun al-'asr illa fi Bani Quraidah. Janganlah seorang pun di antara kalian melakukan salat asar kecuali di Bani Quraidah. Nah, padahal kemudian mereka sampai di Bani Quraidah itu waktu asar sudah habis. Ya. Sudah memasuki waktu maghrib atau mungkin waktu isya. Ya, sehingga mereka melakukan salat asar itu kodokan. Ya. Nah, jadi ini apa? Artinya dua hal makna yang berbeda dari satu ucapan Nabi. Ya, ketika disampaikan kepada Nabi, Nabi tersenyum saja, Pak. Nabi tidak menyalahkan salah satunya dan Nabi tidak membenarkan salah satunya. Padahal sekarang saya mau bertanya kepada bapak-bapak, ketika Nabi mengatakan hal itu, janganlah kalian salat, ya, di antara kalian melakukan salat asar satu orang pun di antara kalian kecuali sudah sampai di Bani Quraidah. Saya mau nanya, apakah Nabi mempunyai dua makna dalam kalimat ini? Paham nggak? Apakah Nabi mempunyai dua maksud dengan kalimat ini? Iya apa tidak? Tidak. Nabi pasti hanya punya satu maksud di situ. Tapi Nabi tidak menyalahkan salah satu di antara mereka. Paham nggak yang saya katakan ini? Pasti ada yang benar dan ada yang salah, kan? Di antara dua pendapat tadi, kan? Dua-duanya tunduk pada Nabi, tapi dua kelompok sahabat ini memaknai hal yang berbeda dari apa yang dikatakan oleh Nabi. Padahal Nabi tidak mungkin, ya, ketika beliau mengatakan hal ini mempunyai dua maksud. Pasti hanya satu maksud. Paham nggak? Nah, lalu kemudian Nabi tidak menyalahkan salah satu dari mereka. Nabi hanya tersenyum. Ya, ketika diceritakan oleh para sahabat bahwa kami tadi begini. Ya, kami tadi di antara kami ada yang salat di perjalanan, ada yang kami melakukan salat itu setelah di Bani Quraidah, sampai di Bani Quraidah, padahal waktu salat asar itu sudah habis. Sehingga di antara mereka ada yang salat asarnya diqadha. Ya. Karena sudah datang waktu maghrib atau waktu isya. Ya. Ini yang namanya ijtihad. Jelas ya, Pak, ya? Tentang landasan, ya, apa yang namanya ijtihad tadi. Nah, lalu orang-orang yang berijtihad ini siapa yang boleh dan bisa melakukan ijtihad ini? Jadi kalau kita lihat pada zaman dulu, Pak, ulama-ulama yang mempunyai kemampuan untuk berijtihad itu sangat banyak. Ya, jumlah mazhab itu sebenarnya bukan hanya 4 sebenarnya. Kalau yang kita kenal hari ini kan Imam Hanafi, ya, kemudian Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Ini yang paling terkenal lah, katakanlah begitu, ya, yang paling banyak diikuti. Tapi sebenarnya ada ribuan. Ya, hanya saja yang sampai hari ini kemudian diikuti oleh banyak orang adalah 4 imam mazhab ini. Mengapa harus ada para imam mazhab ini? Mengapa harus kita ikuti para ulama-ulama yang melakukan ijtihad ini? Ya, karena apa? Saya sering menanyakan, ya, apa namanya? Cara kita beragama itu sebenarnya bagaimana sih? Ya, cara kita beragama itu kan harus mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi. Betul tidak? Ya. Bagaimana Nabi beragama itulah yang harus kita lakukan. Tapi kalau hari ini kita tanyakan, bisa nggak kita mengikuti Nabi kalau nggak ada imam mazhab tadi? Nggak bisa. Nabi nggak pernah nulis kitab, dan bahkan Nabi itu orang yang ummi. Ya, memang diqadha oleh Allah, ditakdirkan tidak bisa baca tulis, ya, demi mukjizat Al-Qur'an ini bisa dipahami, ya. Sehingga orang itu bisa menjelaskan Nabi itu orang yang ummi, ya.
Orang yang tidak bisa baca tulis, sehingga tidak mungkin Al-Quran itu dibuat oleh Nabi. Ya, apalagi nulis kitab. Ya, kalau gitu kita harus melihat bagaimana sahabat beragama, supaya kita itu dalam beragama nyambung kepada apa yang diajarkan oleh Nabi. Betul nggak? Ya kan? Karena hanya para sahabatlah yang menyaksikan Nabi beragama. Ya, bagaimana beliau beribadah dan bagaimana beliau bermuamalah. Betul ya? Lalu bagaimana caranya mengikuti sahabat? Ya, para sahabat juga tidak ada yang nulis kitab, Pak. Para sahabat tidak ada yang nulis kitab. Karena para sahabat dalam masa-masa sepeninggalnya Nabi, ya, terutama para khulafaur rasyidin ini, ya, 4 khalifah-khalifah pertama ini, yang mereka lakukan, mereka sibuk membukukan Al-Quran, Pak. Ya, pada zaman kenabian, pada zaman Rasulullah, Al-Quran itu adanya di mana? Di pelepah kurma, di batu, di papan, ya, dan di hafalan para sahabat, di dada-dada para sahabat. Sehingga apa yang saya katakan tadi, mereka tidak sempat menulis kitab bagaimana Nabi beribadah, gitu kan? Bagaimana Nabi bermuamalah. Lalu kemudian lahirlah para generasi tabi'in, ya, generasi tabi'ut tabi'in. Mereka inilah yang kemudian berjasa besar membukukan, ya, membukukan cara beragama para sahabat ini. Karena mereka, para ulama mazhab ini, ya, meyakini kalau mau beragama dengan benar sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah, maka harus melihat bagaimana para sahabat beragama. Paham sampai sini ya, Pak ya? Nah, imam mazhab pertama Imam Hanafi, beliau lahir pada tahun 80 Hijriah. Beliau menulis kitab fikih pertama yang disebut dengan kitab Fiqhul Akbar. Ya, hari ini kalau Bapak mau nyari ada kitab Fiqhul Akbar ini. Ya, mau beli online juga ada, baik bahasa Arabnya maupun terjemahannya. Ya. Kemudian generasi kedua setelah Imam Hanafi ada yang bernama Imam Malik. Imam Malik ini beliau menulis kitab yang disebut dengan Al-Muwatta. Judulnya Al-Muwatta. Kumpulan hadis yang beliau kumpulkan dan beliau teliti di situ. Hari ini kalau kita mau cari ada kitab ini. Ya, baik bahasa Arabnya maupun terjemahannya. Ya. Lalu kemudian generasi berikutnya lahir Imam Syafi'i yang lahir pada tahun 150 Hijriah. Ya, pada tahun wafatnya Imam Hanafi. Ya. Nah, beliau menulis kitab fikih yang namanya Al-Um. Ya, lalu kemudian beliau menulis kitab usul fikih yang berjudul Ar-Risalah. Jadi usul fikih dengan fikih itu berbeda, Pak ya. Kalau fikih itu adalah hasil dari ijtihad. Nah, hasil dari ijtihad para ulama. Nah, kalau usul fikih itu adalah ilmu alat untuk beristihad tadi. Ya, usul fikih itu salah satu bekal ilmu yang harus dimiliki oleh seorang ulama untuk beristihad. Itu namanya usul fikih. Dan kitab usul fikih pertama yang menulis adalah Imam Syafi'i yang berjudul Ar-Risalah. Ya, setelah generasi Imam Syafi'i lahir Imam Hambali. Ya, Imam Hambali ini kitabnya sangat terkenal juga, Musnad Ahmad. Ya, itu adalah kumpulan hadis yang beliau teliti. Beliau hafal 1 juta hadis, Pak. Imam Hambali itu. Ya, dan 40.000 diantaranya beliau seleksi, kemudian beliau susun dalam Musnad Ahmad. Hari ini kalau mau dicari ada kitabnya. Ya, sampai sini jelas ya. Makanya kalau kita mau beragama dengan benar, ya kita harus ngikut mazhab-mazhab ini. Ya, kita nggak boleh kemudian menentukan hukum sendiri, karena kita tidak punya bekalnya untuk menetapkan hukum atas suatu perbuatan. Ya, jadi penulisan kitab-kitab ini dimulai pada era para imam mazhab ini. Ya, sehingga untuk mencari kesimpulan dari istihad-istihad mereka tentang satu persoalan, kita bisa mengikuti mereka. Jadi istihad itu bukan hanya boleh, tapi istihad itu sifatnya wajib sebenarnya, Pak. Ya, fardu, tapi sifatnya fardunya itu kifayah. Ya, wajib bagi yang punya kemampuan, harus ada yang punya kemampuan itu. Kalau nggak ada yang mampu atau tidak ada ulama yang beristihad, dosa semua umat Islam ini. Karena setiap hari akan banyak hal-hal baru yang tidak jelas hukumnya, betul nggak? Ya kan, teknologi berkembang. Dulu tidak ada bayi tabung, kemudian ada teknologi bayi tabung. Dulu tidak ada internet, ya. Lalu kemudian internet muncul. Kemudian ada hukum, ada yang namanya jual beli tapi tidak bertemu langsung, ada yang namanya jual beli online. Nah, ini harus diistihati ini, ya. Harus ada penelitian dari para ulama untuk menetapkan hukum atas hal-hal baru. Ya, jadi sifatnya adalah fardu kifayah bagi ulama-ulama yang mampu beristihad. Karena apa? Dalam hidup ini kita harus berpegang kepada hukum-hukum Islam, Pak. Ya,
di dalam surat Al-Hasyr ayat 7, ambillah apa yang diperintahkan oleh Rasul, lalu tinggalkanlah apa yang beliau larang. Ya. Dan Nabi mencontohkan bahwa bukan hanya dalam ibadah beliau berpegang pada hukum-hukum Islam, tapi juga dalam hal-hal yang sifatnya muamalah. Atau di dalam surat An-Nahl ayat 89, Allah katakan, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in. Telah kami turunkan Al-Qur'an ini sebagai tibyanan, sebagai penjelas, ya, dari seluruh segala sesuatu, begitu, Pak. Ya. Nah, jadi ijtihad itu bukan hanya boleh tetapi wajib. Ya, atau sini ada satu kisah lagi, Pak. Mungkin ada sisa waktu nih, saya ingin menceritakan tentang kisah dari Mu'adz bin Jabal. Jadi Mu'adz bin Jabal ini pernah diutus oleh Nabi ke Yaman untuk menjadi wali. Wali itu gubernur, Pak, kalau dalam bahasa kita. Ya, Nabi seorang kepala negara, lalu beliau memerintahkan kepada Mu'adz bin Jabal untuk menjadi gubernur di Yaman. Ya. Nabi mengutus Mu'adz ke Yaman. Kemudian Nabi bertanya kepada Mu'adz sebelum Mu'adz bin Jabal ini berangkat, "Kaifa taqdi?" Bagaimana engkau nanti menghukumi masyarakat di Yaman nanti? Ya, kemudian Mu'adz mengatakan, "Uqdi bima fi kitabillah." Aku akan menghukumi mereka dengan kitab Allah. Maksudnya dengan hukum-hukum Quran. Ya. Kemudian Nabi bertanya lagi, "Fa illam yakun fi kitabillah?" Ya. Lalu bagaimana jika di dalam kitab Allah itu tidak ada, tidak dijelaskan tentang persoalan itu? Kemudian Mu'adz bin Jabal menjawab, "Fa bi sunnati Rasulillah." Maka aku akan menghukumi persoalan itu dengan sunnah-sunnah Rasulnya. Ya, dengan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi mengatakan kembali atau bertanya kembali pada Mu'adz bin Jabal, "Fa illam yakun fi sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Lalu bagaimana jika di dalam sunnah pun hal itu tidak dijelaskan? Ya, hukumnya. Ya, tidak ada kejelasan tentang hukum persoalan itu. Lalu kemudian Mu'adz bin Jabal mengatakan, "Ajtahidur ra'yi," maka aku akan beristihad dengan pendapatku. Lalu kemudian Nabi mengatakan, "Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah." Ya. Jadi istihad itu perintah dari Nabi. Ya. Perintah dari Nabi, Pak. Cuman seperti yang saya katakan tadi, bahwa yang mampu beristihad itu bukan sembarang orang. Orang yang harus memiliki bekal-bekal keilmuan. Ya, syarat-syarat seorang yang beristihad, ya, ulama mujtahid disebutnya, itu yang pertama dia harus memahami bahasa Arab. Padahal bahasa Arab itu mempunyai 13 cabang keilmuan, Pak. Ya, nahwu sharaf itu ilmu paling dasar dari bahasa Arab. Ya, ada 11 cabang ilmu yang lain. Lalu yang kedua, ulama itu harus memahami hukum-hukum syariat yang bersumber dari nas-nas Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ya, jadi artinya dalam Quran itu kan seperti saya katakan tadi, ada ayat yang muhkamat, ada ayat yang mutasyabihat. Nah, dari ayat-ayat ini kita pernah menjelaskan tentang nasikh mansukh, ya. Benar, ya? Ada di dalam Quran itu hukum-hukum yang tidak berlaku, Pak. Hukum-hukum yang sudah mansukh. Mansukh itu apa? Kandungan hukumnya sudah tidak berlaku. Ya. Tapi dinasikh, dihapus kandungan hukumnya, tapi ayatnya masih ada. Jadi kalau Bapak-bapak mau nyari, ada ayat yang menghalalkan khamr itu ada. Tapi ayat ini sudah dimansuh oleh ayat yang lain. Ayatnya masih ada, tapi kandungan hukumnya sudah tidak berlaku. Nah, seorang ulama mujtahid harus paham yang begini-begini. Ya, ada ayat yang umum, ada ayat yang khusus dan seterusnya. Jadi yang syarat kedua, seorang mujtahid itu harus memiliki pemahaman yang cukup tentang hukum-hukum syariat yang berdasarkan atau bersumber dari nas-nas Al-Qur'an dan As-Sunnah. Lalu yang ketiga, yang penting juga, seorang mujtahid harus memahami fakta dari persoalan yang akan dihukumi tadi. Paham nggak? Kalau seseorang akan menghukumi bayi tabung, dia harus paham dulu bayi tabung itu apa, gitu kan? Ya, kalau seseorang akan menghukumi jual beli online, ya ulamanya harus paham juga jual beli online itu bagaimana. Lalu kemudian dia akan beristinbat. Istinbat itu menggali hukum dari nas-nas Quran, kemudian sunnah-sunnah baginda Nabi, ya, kemudian ijma sahabat, qiyas dan seterusnya. Lalu dia akan memutuskan di situ. Nah, sekarang pertanyaannya terkait dengan yang ditanyakan Pak Priyo kemarin. Lalu bagaimana jika ijtihad dari ulama itu salah? Benar yang ditanyakan itu, ya, Ustaz, ya? Karena ijtihad itu bisa benar bisa salah, Pak. Nah, ini ada hadis dari yang diriwayatkan oleh Amr bin As, sahabat Nabi. Jadi Nabi mengatakan kepada Amr bin As, "Idza istahada al-hakim fa asyaba falahu ajrani." Ya, jika seorang hakim dia beristihad, lalu istihadnya itu benar, falahu ajroni, maka dia dapat 2 pahala. Ya. Wa in akhta'a falahu ajrun. Tapi kalau salah dia dapat 1 pahala.
Ya, jadi ini bentuk penghargaan dari Nabi kepada seseorang yang bersungguh-sungguh ya untuk menggali sumber-sumber hukum Islam ketika dia melakukan aktivitas kehidupannya. Paham nggak? Karena orang Islam itu harus taat kepada hukum-hukum Islam gitu, Pak. Ya, maka Nabi memberi, jadi istihad itu salah, enggak apa-apa. Ya, tapi yang beristihad harus seorang ulama mujtahid, bukan kita. Kalau kita ini kelasnya muqallid. Muqallid itu apa? Pengikut. Ya, muqallid ini ada muqallid am, ada muqallid muttabi. Muqallid am itu muqallid yang buta, taklid buta. Nah, ini kita tidak disarankan menjadi orang yang taklid buta. Ya, kita disarankan untuk menjadi muqallid muttabi. Orang yang ngikut terhadap pendapat para ulama tapi paham dalilnya. Kira-kira begitu, Pak. Ya. Jadi, kalau ada istihad yang salah tadi, ya Pak Frio, seorang ulama boleh mencabut istihadnya. Ya, dia mengatakan istihad saya tidak berlaku, ya karena ada ulama lain yang beristihad dengan dalil yang lebih kuat, ya dengan pemahaman yang lebih baik tentang fakta yang dihukumi tadi. Boleh dia cabut, ya, dan dia tetap dapat pahala, ya. Dan yang terpenting adalah ketika seseorang itu beristihad, dia menggali hukum-hukum itu dari dalil-dalil yang syar'i, dalil-dalil yang yang terdapat dalam Islam, yaitu Al-Qur'an, As-Sunnah, kemudian ijma' sahabat dan qiyas. Ya. Jadi perbedaan hasil dari istihad inilah yang kemudian menghasilkan hukum-hukum yang berbeda atas suatu persoalan. Jadi kalau bapak-bapak hari ini melihat ada yang kunut, nggak kunut, ya, ada yang ketika salat Al-Fatihahnya dijaharkan, ada yang disirkan, itu adalah hasil istihad, tidak ada masalah, ya, selama itu adalah merupakan pendapat dari para ulama mujtahid yang berdasarkan dalil-dalil yang syar'i, ya, atau, nah kalau sekarang ini hari ini karena keterbatasan ulama mujtahid, ya, kita banyak sekali menghadapi persoalan. Ya, di dalam persoalan-persoalan kehidupan kita. Padahal dari setiap hari, ya, setiap masa itu teknologi berkembang, ya. Dan hari ini banyak di tengah-tengah kita persoalan yang tidak jelas hukumnya, betul ya? Padahal dulu tidak begitu, Pak. Yang namanya ijtihad itu dulu para ulama itu bisa dikatakan berlomba-lomba gitu ya. Banyak ulama mujtahid yang kemudian mempunyai pendapat yang meskipun pendapat itu kemudian berbeda, ya. Lalu seorang khalifah, katakanlah begitu, itu mengambil hukum yang paling kuat di antara para pendapat para ulama tadi. Ya, kalau hari ini kan nggak jelas, ada yang berpendapat begini, ada yang berpendapat begitu, gitu kan? Ya, jadi ada kaidah usul fikih yang disebut amrul imam yarfa'ul khilaf. Jadi keputusan seorang khalifah itu akan menghentikan adanya perbedaan. Jadi kalau ada istihad yang berpotensi menjadikan umat itu akan terpecah, khalifah harus mengambil tindakan. Khalifah harus mengambil salah satu pendapat yang terkuat dari perbedaan-perbedaan itu, dan ini harus menyelesaikan persoalan. Paham nggak sampai sini? Ya, jadi enak kalau punya khalifah. Kalau nggak punya khalifah ya kayak begini sekarang, kita banyak terpecah lah. Ya, nah insya Allah ya, sekarang belum ada kita. Ya, jadi kalau sudah ditetapkan oleh khalifah maka itu menjadi hukum syara. Hukum syara itu sesuatu yang harus ditaati.